Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Fahradina Yunia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi penelitian saya dengan judul Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis pada Divisi Health Tech dan Dokumentasi menggunakan metode Quality Evaluation Framework atau QEF dan Business Process Improvement atau BPI, studi kasus UPT TIK Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang bertujuan untuk mencetak lulusan berkualitas dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan. Untuk mendukung tujuan tersebut, UNIKSA memiliki unit pelaksana teknis yaitu UPT TIK. Pada UPT TIK terdapat divisi Health Tech dan Dokumentasi yang berkaitan erat dalam menangani keluhan, saran, dan masukan terkait layanan SITI yang ada di UNIKSA. Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya proses bisnis yang ada pada divisi Health dan Dokumentasi belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Berbagai aktivitas dalam proses bisnis masih perlu ditingkatkan dan dikelola lagi dengan baik untuk dapat mengoptimalkan kualitas layanan. Menurut Mathieson di tahun 2011, terdapat tahapan proses bisnis yaitu meliputi analisis dan perancangan, konfigurasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahapan evaluasi akan dilakukan kegiatan mengevaluasi untuk mengetahui rekomendasi perbaikan proses bisnis bagian mana yang perlu dilakukan di masa mendatang. Adapun studi literatur untuk memperkuat penelitian kali ini. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data, meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya yaitu penelitian akan melakukan pemodelan proses bisnis yang akan menghasilkan berupa BPMN proses bisnis. Selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi proses bisnis dengan menggunakan metode Quality Evaluation Framework yang meliputi kegiatan penentuan quality factor dan perhitungan quality metrics. Selanjutnya yaitu analisis akar masalah dengan menggunakan 5-phase analysis. Selanjutnya yaitu akan dilakukan kegiatan rekomendasi perbaikan proses bisnis dengan menggunakan Business Process Improvement yang meliputi kegiatan yaitu teknik streamlining dan simulasi proses bisnis. Dan yang terakhir adalah yaitu penilaian kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun hasil dari penelitian ini tahap identifikasi proses bisnis meliputi proses bisnis permintaan layan SITI, pengaduan insiden SITI, pelatihan dan panduan SITI, dokumentasi sistem informasi, dokumentasi layanan, menginventarisasi dokumen dan dokumentasi infrastruktur TI. Selanjutnya yaitu berikut merupakan hasil pemodelan proses bisnis permintaan layanan SITI. Kemudian ini merupakan BPMN pemodel proses bisnis pengaduan insiden SITI saat ini atau SBIS. Berikut merupakan pemodel proses bisnis pelatihan dan panduan SITI. Berikut merupakan pemodel proses bisnis dokumentasi sistem informasi. Dan berikut merupakan hasil pemodelan proses bisnis dokumentasi layanan. Dan yang terakhir merupakan hasil pemodelan proses bisnis menginventarisasi dokumen. Dan yang terakhir yaitu pemodelan proses bisnis dokumentasi infrastruktur TI. Adapun hasil dari evaluasi proses bisnis yaitu ditemukan 39 quality factor dari pemetaan 7 proses bisnis yang ada pada divisi Health dan Dokumentasi, dan dari 39 quality factor ini terdapat 7 quality factor yang tidak sesuai dengan target. Adapun hasil dari rekomendasi proses bisnis dengan teknik streamlining yaitu terdapat 2 proses bisnis yang mengalami rekomendasi perbaikan, yaitu ada proses bisnis layanan SITI dan pengaduan insiden SITI. Selanjutnya ini merupakan hasil pemodelan dari proses bisnis permintaan layanan SITI yang telah mengalami perbaikan. Kemudian ini merupakan hasil pemodelan proses bisnis pengaduan insiden SITI yang telah mengalami perbaikan. Adapun hasil simulasi proses bisnis yang lama dengan proses bisnis rekomendasi pada permintaan layanan SITI ditemukan persentase penurunan waktu pada aktivitas proses bisnisnya yaitu mencapai 57,10% dan penurunan penggunaan sumber daya pada divisi Health dan Dokumentasi mencapai 40,21%. Dan pada proses bisnis pengaduan insiden SITI terjadi penurunan penggunaan waktu pada setiap aktivitasnya mencapai 42,98% dan penurunan penggunaan sumber daya pada divisi Health dan Dokumentasi mencapai 60,75%. Adapun kesimpulan dan saran daripada penelitian kali ini itu yang pertama, kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya terdapat beberapa perubahan pada proses bisnis inti yang dimiliki oleh divisi Health dan Dokumentasi. Selanjutnya, hasil dari evaluasi proses bisnis terdapat 36 quality factor dari 7 proses bisnis dan terdapat 7 quality factor tidak sesuai dengan target. Kemudian terdapat 2 proses bisnis baru hasil rekomendasi yang meliputi proses bisnis permintaan layanan SITI dan proses bisnis pengaduan insiden SITI. Adapun teknik streamlining yang digunakan pada proses bisnis rekomendasi meliputi upgrading, standardization, automation, value edit, dan bureaucracy elimination. Dan yang terakhir yaitu hasil simulasi proses bisnis menunjukkan bahwasannya proses bisnis yang berjalan itu semua valid dan terjadi penurunan waktu
mencapai 57,10% pada permintaan layanan SCTI dan 42,98% pada pengaduan insiden SCTI, dan juga terjadi penurunan penggunaan sumber daya pada kedua proses bisnis rekomendasi tersebut. Adapun saran penelitian untuk UPT TIK sendiri yaitu dapat mengimplementasikan rekomendasi peningkatan alur proses bisnis yang telah diberikan, dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk kedepannya dalam merancang pengembangan sistem informasi HealthDesk. Dan untuk penelitian selanjutnya bahwasanya dari peneliti perlu dilakukan pembuatan service level agreement yang lebih detail lagi pada layanan UPT TIK, dan juga perlu dilakukan secara teratur dan secara kontinu evaluasi kepuasan pengguna terhadap respon cepat tanggap pelayanan sistem informasi HealthDesk. Sekian yang dapat saya presentasikan. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.